stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Nikel pertama, udah stop. Tahun depan mungkin bisa stop bauksit. Kalau smelter kita siap, stop bauksit. Sehingga kita bisa membuka lapangan kerja, hilirisasi, industrialisasi di negara kita. Bauksit sudah, tahun depannya lagi stop tembaga. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Indonesia kalah gugatan, Jokowi makin bernyali malah stop ekspor bauksit. Jokowi memang tidak ada takut-takutnya setelah Jokowi memutuskan melarang ekspor nikel negara-negara Uni Eropa kelabakan. Bahan mentah yang sekiranya dipakai untuk diolah jadi barang lain akhirnya di stop Indonesia. Indonesia adalah salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Dengan diberhentikan ekspor nikel, bayangkan berapa banyak pabrik yang kelimpungan dan dilanda panik luar biasa. Karena itulah Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO, dan ternyata Indonesia kalah, tapi Indonesia tidak mau menyerah langsung. Sehingga memilih jalur banding dan menyiapkan kuasa hukum terbaik di bidangnya. Proses banding ini masih lama dan kadang butuh waktu bertahun-tahun. Tapi itu tidak membuat Jokowi kapok, melainkan malah makin menjadi-jadi dan menantang balik. Jokowi bahkan menantang semua negara yang merasa dirugikan atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah RI agar melakukan gugatan ke WTO. Jokowi menegaskan tidak akan gentar terhadap gugatan tersebut. Itu tidak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia meskipun kita digugat. Tidak apa-apa, nikel digugat. Ini nanti yang kita umumkan hari ini digugat lagi, tidak apa-apa, suruh gugat terus. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita stop lagi digugat tidak apa-apa, katanya dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta. Malah Jokowi kemarin secara resmi mensahkan pelarangan ekspor bauksit yang akan berlaku efektif pada Juni 2023. Tujuannya semata demi menciptakan hilirisasi sehingga dapat menambah nilai tambah bagi Indonesia. Hari ini akan kita tambah lagi, kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan satu komoditas yang kita miliki. Setelah dari sini saya akan umumkan lagi stop ekspor. Tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan baku mentah, kata Jokowi. Larangan ekspor bahan mentah memberikan keuntungan berkali lipat buat Indonesia. Jokowi menyebut nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan baku mentah sebelumnya hanya 1,1 miliar. Tahun ini setelah larangan ekspor diberlakukan dan nikel diolah di dalam negeri, nilai itu bisa melonjak jadi 30 miliar US, sekitar 30 kali lipat peningkatannya. Bayangkan kerugian yang terjadi saat Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, dan ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun sejak merdeka hingga sekarang. Indonesia selama ini dirugikan selama berpuluh-puluh tahun karena mengekspor bahan baku mentah. Kita ikut memiliki dividen enggak dapat, royalti enggak dapat, bukaan lapangan kerja enggak dapat, enggak ada apa-apa. Inilah yang harus dihentikan, katanya. Jokowi tetap tegas pada pendiriannya, hilirisasi akan terus dilanjutkan meskipun Indonesia kalah. Dalam gugatan larangan ekspor nikel, Jokowi mengatakan Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Saat kita menstop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO, World Trade Organization. Baru 2 bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus kita lanjutkan. Meskipun kita kalah di WTO, kata Jokowi. Jokowi memang hanya berlatar belakang warga biasa, pengusaha mebel, tapi nyalinya kadang melebihi para petinggi militer di negeri ini. Jokowi tidak takut ditekan, dipaksa, diintimidasi, dikeroyok, dan diserang negara lain. Jokowi ingin negara ini mandiri dalam mengolah bahan mentahnya. Jokowi ingin memberikan devisa yang lebih besar dari sekedar ekspor bahan mentah. Dari sekian banyak presiden, hanya Jokowi lah yang berani merebut pengelolaan migas dari asing dan akan menghentikan ekspor bahan mentah dan berakibatkan banyak negara benci setengah mati. Saya sungguh salut dengan keberanian Jokowi. Keberanian seperti ini sulit didapatkan oleh pejabat manapun.
Kebanyakan pejabat hanya main aman dan tidak mau diambil pusing mendapatkan tekanan dari pihak lain. Lebih baik ikut arus dan tidak direcoki. Jokowi memilih melawan arus dan dilawan dari segala arah. Kalau dari dulu pemimpin Indonesia berpikir seperti Jokowi, mungkin sudah dari dulu negara ini makmur, sejahtera dan maju. Apa mau dikata, ada mantan presiden yang katanya paling diktator memberikan kebebasan kepada asing untuk mengelola SDA. Bahkan setelah itu, tidak ada yang berani memaksa negara lain untuk investasi di sini. Jokowi memang tidak ada takut-takutnya setelah Jokowi memutuskan melarang ekspor nikel. Negara-negara Uni Eropa kelabakan bahan mentah yang sekiranya dipakai untuk diolah jadi barang lain. Akhirnya di stop Indonesia. Indonesia adalah salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Dengan dihentikan ekspor nikel, bayangkan berapa banyak pabrik yang kelimpungan dan dilanda panik luar biasa. Karena itulah Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO dan ternyata Indonesia kalah. Tapi Indonesia tidak mau menyerah langsung sehingga memilih jalur banding dan menyiapkan kuasa hukum terbaik di bidangnya. Proses banding ini masih lama dan kadang butuh waktu bertahun-tahun, tapi itu tidak membuat Jokowi kapok, melainkan malah makin menjadi-jadi dan menantang balik. Jokowi bahkan menantang semua negara yang merasa dirugikan atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah RI agar melakukan gugatan ke WTO. Jokowi menegaskan tidak akan gentar terhadap gugatan tersebut. Itu tidak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia. Indonesia kalah gugatan, Jokowi makin bernyali malah stop ekspor bauksit. Jokowi memang tidak ada takut-takutnya. Setelah Jokowi memutuskan melarang ekspor nikel, negara-negara Uni Eropa kelabakan. Bahan mentah yang sekiranya dipakai untuk diolah jadi barang lain akhirnya di stop Indonesia. Indonesia adalah salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Dengan diberhentikan ekspor nikel, bayangkan berapa banyak pabrik yang kelimpungan dan dilanda panik luar biasa. Karena itulah Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Dan ternyata Indonesia kalah, tapi Indonesia tidak mau menyerah langsung. Sehingga memilih jalur banding dan menyiapkan kuasa hukum terbaik di bidangnya. Proses banding ini masih lama dan kadang butuh waktu bertahun-tahun. Tapi itu tidak membuat Jokowi kapok, melainkan malah makin menjadi-jadi dan menantang balik. Jokowi bahkan menantang semua negara yang merasa dirugikan atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah RI agar melakukan gugatan ke WTO. Jokowi menegaskan tidak akan gentar terhadap gugatan tersebut. Itu tidak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia meskipun kita digugat. Tidak apa-apa, nikel digugat. Ini nanti yang kita umumkan hari ini digugat lagi, tidak apa-apa, suruh gugat terus. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita stop lagi digugat tidak apa-apa, katanya dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta. Malah Jokowi kemarin secara resmi mensahkan pelarangan ekspor bauksit yang akan berlaku efektif pada Juni 2023. Tujuannya semata demi menciptakan hilirisasi sehingga dapat menambah nilai tambah bagi Indonesia. Hari ini akan kita tambah lagi, kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan satu komoditas yang kita miliki. Setelah dari sini saya akan umumkan lagi stop